Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang bernama Pong. Pong berkata bahwa di dunia ini tidak ada kesetaraan. Semuanya memiliki standar masing-masing. Misalnya, ada yang punya standar yang tinggi dan juga ada yang rendah, dan ada banyak nilai lainnya. Penjelasan tadi karena di sekolah Pong juga terjadi hal yang sama. Karena di sekolahnya memiliki kelompok tersendiri. Pong berkata bahwa ada 6 kelompok di sekolahnya. Ia menyebutkan dari posisi terakhir, yaitu kelompok ke-6. Mereka tidak ada yang istimewa. Yang kelima, ada kelompok pengganggu. Kelompok tersebut sehari-hari tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya membuat masalah dengan siswa lain. Yang keempat, ada kelompok kutu buku. Mereka hanya berbicara menggunakan bahasa yang mereka mengerti sendiri. Tidak ada yang bisa memahaminya. Yang ketiga, kelompok atlet. Katanya mereka punya kekuatan super. Yang kedua, kelompok cantik. Katanya, setiap anggota memiliki banyak pengikut di Instagram. Intinya, mereka banyak yang meminta untuk jadi pacarnya. Dan kelompok yang pertama atau yang paling atas adalah mereka yang memiliki karakter yang unik. Siswa yang terkenal di sekolah. Jika kau menyebut namanya, maka semua orang pun pasti akan tahu dia. Dan orang yang paling populer di sekolah adalah Kak Fem. Dari kelas 11 ruang 1. Ia seperti superstar dari sekolah kami karena ia tampan dan memiliki banyak bakat. Siswa paling pintar di sekolah, termasuk dalam bidang olahraga. Saat Fem membuka baju, ada seorang penonton yang melihatnya langsung sesak napas. Pong berkata, siswa yang tidak punya bakat, tidak punya tempat di sekolah. Itu adalah kelompok untuk orang sepertiku. Dan ketika Fem memblok bola voli, bolanya memantul kepala Pong. Ia pun berkata, sungguh memalukan. Ketika jam pelajaran usai, teman sekelas Pong sebagian meninggalkan kelas, tapi Pong hanya duduk sambil menulis. Lalu tiba-tiba, ada temannya yang duduk di atas mejanya, menduduki snack miliknya. Dan snack itu pun berhamburan tepat ke arah wajah Pong. Pong pun berkata dalam hatinya, tentu saja orang tidak menganggap aku ada. Ketika Pong hendak mengambil bungkus snack yang diduduki temannya itu, ia pun berkata, kelompok yang melihatku hanyalah kelompok ini. Lalu Kak Bon datang dan berkata, "Hei Pong, bantu aku mendaftar untuk main sepak bola." Dalam hati Pong berkata, "Berhati-hatilah kau, suatu hari nanti aku akan balas dendam." Kak Bon berkata lagi, "Bisa kamu bantuku?" Sambil menekan bola ke arah wajah Pong. Pong sambil menganggukkan kepala berkata, "Bisa Kak Bon." Ketika Pong berjongkok di lapangan sepak bola, ia melihat ke arah belakangnya. Ia melihat ada kelompok paduan sedang berlatih. Dan di situ juga ia melihat Ming. Pong pun tersenyum-senyum ketika ia melihat Ming yang sedang berlatih. Tanpa sadar, bola yang dipegang Pong diambil oleh orang lain. Ketika itu ia bingung, bolanya tidak ada, lalu ia mencarinya. Kemudian, ia tidak sengaja melihat orang yang sedang bermain bola dan menghampirinya sambil menepuk pundak orang itu. Ia berkata, "Hei kawan, boleh aku ambil bolanya?" Orang itu pun berbalik sambil memasang muka yang seram. Pong pun merasa kaget. Lalu teman-teman orang itu datang menghampiri Pong. Sambil merasa takut, Pong berkata, "Boleh aku mengambil bolaku kembali?" Orang itu pun menendang bola ke arah Pong dan untung saja tidak mengenainya, tapi bola itu menuju ke kaki Ming. Pong terlihat kaget, bolanya mengenai kaki Ming. Ming bertanya pada Pong, "Apakah ini bolamu?" Pong hanya menganggukkan kepalanya. Lalu Ming memberikan bolanya dengan cara menendangnya. Pong pun kaget ketika Ming menendang bolanya, ia pun hanya terdiam. Saat berada di rumah, Pong berada di meja belajarnya. Ia berkata sambil menggambar wajah kartun Ming. "Setiap hari, aku hanya bisa melihat Ming dari kejauhan, tapi dalam dunia imajinasiku, semua bisa dapat menjadi nyata." Itu adalah gambar kartun imajinasi Pong ketika kejadian di lapangan tadi, ketika bola mengenai Ming. Ming berkata, "Apakah ini bolamu?" Pong berkata iya. Ketika Ming menendang bola, tapi bola itu mengenai wajah Pong. Ming langsung merasa malu saat ia menendang bola, roknya tersingkap ke atas. Ming pun bertanya pada Pong sambil merasa malu, "Apakah kau melihatnya?" Lalu Pong hanya tersenyum sambil hidungnya mengeluarkan darah. Keesokan harinya, Pong kaget ketika ia mendengar ada suara paduan suara. Ia segera membuka jendela, lalu ada seseorang yang sedang memperbaiki tiang listrik berkata pada Pong, "Hei nak, anak-anak di sekolah sudah pada menyanyikan lagu kebangsaan." Pong pun buru-buru mengambil buku di mejanya. Pong sedang berlari menuju sekolah. Pong melihat murid-murid sedang berkumpul di mading karena ada yang mengambil foto Fem.
Ketika Bu Guru hendak menutup pintu ruangannya, Pong berlari untuk menyerahkan PR-nya. Bu Guru itu lalu membuka lagi pintunya sambil merasa agak kesal. Tapi ternyata Pong salah menyerahkan buku PR-nya, melainkan buku gambarnya karena warnanya sama dengan buku PR-nya. Ketika Pong sedang berbaris karena ia kesiangan, Bon pun datang menghampiri Pong dan berkata, "Pong, aku ingin menyalin PR-mu," sambil membuka tas Pong. Pong berkata, ia sudah mengumpulkannya, tapi Bon menemukan buku Pong masih ada di tasnya dan berkata, "Sialan, kau mau membohongiku?" Pong kaget melihat buku PR-nya berada di tangan Bon. Ia pun segera membuka tasnya. Bon pun berkata, "Apa yang kau cari?" Pong menyadari buku yang dikumpulkan adalah buku gambarnya. Ada seorang murid yang memasuki ruangan guru dan mengambil buku yang di situ terdapat buku gambar milik Pong. Pong masuk ke ruangan guru dan mencari buku miliknya, tapi ia tidak menemukan bukunya. Bu Guru memberitahu Pong bahwa ada seseorang telah mengambil buku tersebut. Murid yang mengambil buku itu membagikan buku di kelas. Tanpa sengaja, gadis itu menemukan buku milik Pong. Ia pun melihat isi dari buku milik Pong. Setelah itu, buku milik Pong sedang dibaca oleh Ming dan teman-temannya di kelas. Sementara itu, Pong berlari terburu untuk mencari bukunya sebelum ada yang membacanya dan melihat isi bukunya. Ming pun sangat kaget dan syok ketika melihat isi dari buku gambar milik Pong, bahwa dalam buku tersebut imajinasi Pong pada saat ia sedang bersama dengan Ming dalam versi kartunnya. Lanjutan dari imajinasi gambar Pong saat itu adalah Ming berkata, "Apakah kau melihatnya?" Dan Pong pun menjawab bahwa celana dalam milikmu memiliki motif yang lucu. Ming pun menjawab, "Kau bodoh," sambil tersipu malu. Dan Pong pun mengatakan, "Bisakah ia melihatnya sekali lagi?" Ming pun berkata, "Pong, kau bisa melihat lagi dan kau pun bisa menyimpannya." Ekspresi gambar Pong sedang merasa bahagia ketika Ming berkata bahwa ia ingin memberikan celana dalamnya, dan ekspresi Ming yang malu-malu saat memberikan celana dalam miliknya pada Pong. Saat Pong masuk ke kelas, ternyata Ming sudah melihat buku milik Pong. Dengan ekspresi yang marah, ia melempar buku tersebut pada Pong. Pong pun berlari keluar dari kelas sambil memegang kepalanya karena malu. Pong dan temannya sedang berbicara masalah siapa yang memberikan buku Pong pada Ming. Temannya mengatakan bahwa itu adalah ulah Mei, yaitu gadis yang suka diam dan tidak berbicara dengan orang lain. Dialah gadis yang memberikan buku Pong pada Ming. Kemudian Pong berada di depan pintu kamar mandi wanita. Lalu Mei keluar dari pintu tersebut. Kemudian Pong bertanya, "Apakah kau yang membiarkan Ming membaca buku gambar itu?" Mei pun menjawab karena Ming tidak memiliki buku di sekitarnya. Pong terus menanyakan, "Kenapa kau melakukan itu?" Mei menjawab, "Kan tadi aku sudah menjawabnya, kenapa tanya lagi?" Mei berjalan menuju pintu keluar. Pong pun berkata, "Tunggu," dengan nada yang keras. Ia pun berjalan menuju arah Mei dan memegang tangan Mei. Ketika Pong memegang tangan Mei, ia pun seakan terkena setrum dari Mei dan ia pun terlempar. Mei yang kaget segera lari keluar menuju pintu, tapi sebuah foto frame terjatuh dari tas Mei. Ketika Pong berada di rumah, ia merasa aneh akan kejadian di toilet tadi. Setelah itu, Pong mendapat ide. Kemudian Pong duduk di depan meja dan langsung menggambar sebuah kartun. Keesokan harinya, ia meletakkan gambar kartun yang dibuatnya di setiap tempat, bahkan di dalam toilet sekalipun. Saat Mei menuju kelas, ia tanpa sengaja menginjak sebuah kertas, dan ia pun mengambil kertas tersebut lalu membacanya. Ia pun tersadar bahwa dalam kertas tersebut menceritakan tentang dirinya dalam versi kartun, bahwa ia mempunyai kekuatan listrik. Ketika Mei keluar dari kelas, ia melihat Pong sedang berada dalam ruang percetakan. Ia pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia melihat gambar kartun dirinya sedang dicetak oleh Pong. Pong pun kaget melihat Mei sedang berada di sebelahnya. Mei pun berkata, "Hentikan." Sambil tersenyum, Pong berkata, "Sekarang kau tahu rasanya." Mei meminta maaf pada Pong. Pong mengatakan, "Bawa senjata kejut listrik yang kemarin." Mei pun bingung apa yang dikatakan Pong. Pong pun ingin memberitahu guru bahwa Mei membawa senjata kejut listrik dan menyerang Pong. Mei dengan tenangnya berkata, "Lakukanlah." Pong mengatakan bahwa ia serius akan mengatakannya pada guru. Ketika Mei pergi meninggalkan Pong, Pong menunjukkan kertas yang ada foto Fem sambil berkata, "Bagaimana dengan ini?" Mei pun kaget melihat foto Pem berada di tangan Pong. Mei menghampiri Pong untuk mengambil foto tersebut. Tiba-tiba suara jam tangan Mei berbunyi. Pong berkata, "Suara apa itu?"
tapi Mei tidak menjawabnya, malah menyembunyikan tangannya. Pong pun penasaran dan mencoba memegang tangan Mei. Kemudian Pong pun terlempar lagi dan ia pun tertimpa kardus. Saking kagetnya, Mei langsung mengambil cetakan gambar kartun miliknya, tapi ketika menyentuh mesin fotokopi, mesinnya langsung rusak. Pong heran melihat kejadian itu. Mei pun bingung dan segera meninggalkan Pong sambil berkata, "Jangan ragu jika kau ingin melaporkan pada guru, tak apa-apa walau aku tidak bisa sekolah lagi." Kemudian, Mei sedang duduk, tiba-tiba lampu di rumahnya mati, lalu pintu kamar pun terbuka. Mei pun hanya diam saja dan tiba-tiba ada tangan dari bawah kursi memegang tangan Mei. Ternyata itu adalah ayahnya yang sedang mengerjai Mei. Ayah Mei berkata, "Kau tidak sedikit pun takut?" Mei menggelengkan kepalanya. Mei pun mengingat sewaktu ia masih kecil, ketika ia hendak mengambil es krim dalam kulkas. Lalu, ia mengeluarkan lidahnya untuk menjilati es krim. Tiba-tiba lidahnya menempel pada es krim itu. Mei pun kaget, ia mencoba memukul-mukul kulkasnya, dan kulkasnya pun jadi rusak. Dokter memberitahu ayah bahwa ketika hatinya berdetak cepat, maka kekuatan listrik dalam tubuhku akan meningkat, jadi ia bisa mengeluarkan listrik, dan semua barang yang dipegang olehnya menjadi rusak. Ayah Mei memberitahu jika jam di tangannya menunjukkan 120, maka jam itu akan mengeluarkan suara. Maka ia harus jauh dari segala sesuatu dan membuat Mei agar terlihat seperti anak normal lainnya. Mei melihat temannya menangkap ikan. Ia pun ingin menangkapnya juga, tapi malah membuat ikan di kolam mati semua dengan kekuatan listriknya. Keesokan harinya, setelah kejadian di kolam itu, semua teman di kelasnya malah mengejeknya dengan sebutan Dewi Listrik dan menulisnya di papan tulis. Kemudian Mei sedang menangis dan orang tuanya menghibur dirinya dan mengatakan, "Tenang saja, ini adalah masalah kecil." Saat Mei dan teman-temannya sedang berdoa dalam kuil, ibu guru meminta Mei saling memegang pundak yang lain. Saat Mei memegang tangan temannya, ada cicak yang jatuh di kepala temannya dan Mei pun kaget. Lalu, kekuatan listriknya pun keluar. Teman-temannya pun semuanya terkena listrik dari Mei, termasuk ibu gurunya juga. Mei melihat Pong sedang meminta gambar kartun yang dibuatnya untuk dikembalikan. Tetapi orang itu tidak memberikannya. Katanya Pong harus bayar 20 bat agar bisa dikembalikan. Ketika ia memberikan uangnya, gambar kartunnya malah dilempar dan Pong pun mengambil gambar tersebut. Kemudian, Pong sedang membakar kertas-kertas kartun tadi. Lalu Mei pun datang memberikan kertas-kertas yang ia dapatkan dan berkata, "Kau tidak mengambil semuanya dari mereka." Pong pun kaget melihat Mei memberikan kertas-kertas itu. Mei bertanya pada Pong, kenapa gambar-gambar itu ia bakar, dan Pong pun menjawab, karena gambarnya kurang bagus. Pong memberikan foto Fem yang ditempelkan di kertas. Mei pun kaget langsung mengambilnya dan menyimpannya di tasnya, dan langsung pergi. Tiba-tiba Pong berkata, "Tunggu." Mei pun langsung berbalik, lalu Pong bertanya, "Apa Ming mengatakan sesuatu tentangku?" Tapi Mei malah menjawab, "Sialan." "Benarkah?" ujar Pong. Mei pun berkata, "Bukan itu, lihatlah ke belakang." Ketika Pong melihat ke belakang, ada api semakin membesar. Pong pun berkata, "Sial." Mei pun berlari dan Pong berkata, "Mau kemana kau?" Fem melihat Mei sedang berlari dan mengambil alat pemadam api. Sementara itu, Pong sedang memadamkan api dengan alat penyiram tanaman. Mei pun datang, tanpa pikir panjang, ia pun langsung memakai alat pemadam api itu. Dan ketika ia hendak memadamkan, asap dari alat pemadam itu mengenai Pong yang berdiri di depannya. Pong bertanya pada Mei, "Suara apa itu?" Dan Mei menjawab, "Itu adalah suara hati." Lalu Pong bertanya, "Kau mempunyai kekuatan listrik?" Dan Mei menjawab, "Aku bukanlah superhero." Dan Pong bertanya, "Seberapa kuat kekuatannya?" Mei pun menjawab lagi, "Ini hanya bisa membuat pingsan saja. Kau ingin mencobanya?" Pong pun bertanya, apakah Mei bisa mengisi baterai dengan kekuatannya? Mei yang merasa kesal karena terus ditanyai, ia pun menyemprotkan alat pemadam api ke arah Pong. Ketika Fem sedang latihan sepak bola, bolanya terpental menuju arah Mei. Mei pun mengambil bola, lalu Fem menghampirinya. Mei melihat angka di jam tangannya terus bertambah. Fem berbicara. Mei pun berlari seperti orang ketakutan. Fem pun mengejarnya. Sambil berlari mengejar Mei, ia bertanya, apakah Mei tertarik bergabung di kelompoknya? Mei pun berkata tidak. Fem merasa aneh melihat Mei berlari. Karena berlari tidak tahu arah, Mei pun menemui jalan buntu.
Fem pun menghampirinya dan berkata, "Kau berlari sangat cepat sekali." Mei pun berteriak, "Aku tidak bisa berlari, kau tidak mengerti." Fem berkata bahwa ia ingin mengambil kembali bolanya. Mei pun jadi kaget dan langsung melemparkan bolanya. Dan Fem berkata, jika Mei berubah pikiran, ia bisa datang besok malam untuk berlatih. Pong sedang berada di UKS untuk mengantarkan makanan pada Ming. Pong berkata pada Ming yang sedang berbaring di kasur, "Ming." Ketika Ming bangun dan melihat ada Pong di depannya, Pong menanyakan keadaan Ming. Ia pun memberikan makanannya pada Ming. Lalu tiba-tiba ada suara tawa dan ternyata itu adalah Bon. Ming pun mengambil makanannya dan malah membuang ke tong sampah. Dan Ming berkata, "Kau sungguh tak tahu malu." Kemudian, Pong sedang berada di depan rumah Mei sambil memasang muka sedihnya. Mei pun bertanya, "Kenapa kau datang ke sini?" Pong berkata, "Tolong setrum aku." Pong mencoba agar Mei mengeluarkan kekuatan setrumnya dan memegang dada Mei. Mei pun langsung marah dan menamparnya, dan Pong pun langsung pingsan. Kemudian, Pong sedang makan malam dengan Mei dan keluarganya. Pong sedang mencuci piring berkata pada Mei bahwa Ming tidak ingin melihat wajahnya lagi. Mei pun berkata bahwa tidak cukup dengan minta maaf saja. Pong bertanya pada Mei apa yang harus ia lakukan. Kalau Ming sedang khawatir dengan paduan suaranya karena siswa dari ruangan 2 tidak mau datang latihan. Mei menatap Pong dan berkata, "Takut disetrum ya?" Mei bertanya pada Pong, bagaimana perasaannya ketika saat bersama Ming. Pong pun menjawab bahwa ia senang. Pong bertanya, kenapa Mei menyarankan itu? Lalu Mei berkata, jangan bilang orang lain bahwa Fem mengajaknya untuk bergabung dengan kelompok larinya. Kemudian Mei sedang mandi dan ia pun berhayal tentang Fem. Ia pun berteriak kegirangan. Fem membuka lokernya dan melihat banyak hadiah di lokernya. Sementara itu dari arah yang agak jauh, Pong dan Mei sedang melihatnya. Mei menghampiri Fem. Saking malunya ia balik lagi, tapi Pong mencegahnya dan malah mendorong Mei. Ketika Pong mendorong Mei, ia tidak sengaja mendorongnya terlalu keras dan menabrak loker Fem dan Pong pun langsung lari. Fem berkata pada Mei, "Kau berubah pikiran?" Fem pun menanyakan namanya dan menanyakan posisi di estafet karena ia harus tahu posisinya. Kemudian, Mei sedang tegang ketika latihan estafet dan melihat jam tangannya terus. Ketika Mei berlari untuk memberikan tongkat pada Fem, ia melihat angka di jam tangannya terus menambah. Kemudian, Mei bertanding lari dengan Guying, dan Guying mencoba berbuat curang dengan menggigit tangan Mei. Mei yang terkejut pun langsung melihat ke arah jam tangannya. Lalu, kekuatan listrik Mei pun keluar, dan Guying terkena setrum Mei dan dia terjatuh. Mei pun memenangkan pertandingannya. Ming merasa sedih karena siswa dari ruangan 2 tidak ikut latihan. Pong melihat Ming sedang bersedih. Kemudian, Pong sedang menggambar Lard, lalu Mei datang, dan Lard menyuruh Mei untuk menggantikannya. Kemudian Mei berada di kamar Pong. Ia melihat banyak sekali gambar yang dibuat oleh Pong. Mei melihat ada gambar wanita, di bawahnya banyak sekali buku-buku, dan Pong datang sambil membawa makanan, dan kaget ketika ia melihat Mei sedang melihat buku-bukunya, dan berkata, "Hei, jangan membacanya," dan menyuruh Mei untuk mengembalikan bukunya. Tapi ia tidak mau karena ia ingin membacanya, kalau tidak ia akan menyentrum Pong. Kemudian menceritakan isi dalam buku itu, yaitu tentang Pong sedang memungut sampah di pantai sendiri. Temannya malah asik bermain. Lalu Ming datang membantu Pong memunguti sampahnya. Di situ Ming berkata, "Kau selalu sendirian seperti ini, sangatlah aneh." Lalu Pong berkata bahwa ia ingin seperti ini selamanya. Kemudian Mei berkata, "Aku menemukan buku ini di tempat sampah," sambil memberikan sebuah buku. Mei menyuruh Pong untuk memberikan buku-buku gambar yang telah dibuat, tapi Pong tidak mau melakukannya. Mei pun berkata, "Mengetahui seseorang mencintaimu sebesar ini, kalau itu aku pasti senang." Mei duduk di samping Pong sambil melihat Pong. Pong berkata bahwa orang sepertinya hanya bisa menggambar Ming saja sudah membuatku bahagia. Mei memuji gambar Pong sambil melihat gambar Pong dan berkata, "Ini gambar Pak Guru." Ia bertanya, "Gambar siapa ini yang memakai medali?" "Ini siswa olahraga." Mei berkata lagi, "Apa ini Kak Fem?" Pong hanya tertawa. Mei mengganti gambar Fem yang dibuat Pong oleh gambarnya. Pong pun tertawa dan mempraktikkan gambar yang dibuat oleh Mei, dan Mei tidak bisa menahan ketawanya. Pong menunjukkan gambarnya pada siswa ruangan 2, dan ia berkata akan melakukan apapun. Mereka berdiskusi,
dan mengambil keputusan bahwa mereka akan menjadi pemberi sorak. Pong sedang melakukan tugas yang diberikan siswa di ruangan 2. Mei pun datang ke kelas Pong dan menunjukkan bahwa ia juga membantu. Pong pun tersenyum. Mei dan Pong sedang membuat kue. Lalu, Mei pun mencoba kekuatan listriknya untuk membuat kue-kue itu agar cepat matang. Pong dan Mei sedang membersihkan kelas, lalu tiba-tiba Mei bertabrakan dengan Pong. Mei pun berkata, "Apakah aku mulai cinta padamu?" Pong yang mendengar itu langsung terdiam. Mei berkata, "Aku cuma bercanda, coba lihat detak jantungku." Fem sedang mandi, lalu ada Chai mendatangi loker Fem dan mengambil baju Fem dan menciumnya. Lalu ia segera menutup lokernya dan pergi. Tetapi ada orang yang menyalakan lampu dan memergokinya. Chai yang mengambil baju Fem sedang dikerumuni oleh penggemar Fem dan mereka menanyakan apa rencananya melakukan hal tersebut karena mereka sudah menangkap basah kelakuannya dan mereka pun mengeroyoki pria itu sampai ia pingsan. Ming melihat siswa dari ruangan 2 dan mereka menghampirinya lalu berkata pada Ming bahwa mereka akan menjadi pemberi sorak. Mendengar hal itu, Ming pun hanya tersenyum. Mei terlihat panik ketika menunggu Fem memberikan tongkat dan sambil melihat jam di tangannya. Ketika Fem hendak memberikan tongkat, Mei menarik kembali tangannya dan malah menjauh. Lalu tongkatnya pun jatuh tak sengaja ditendang dan mengenai wajah Mei, lalu hidung Mei pun mengeluarkan darah, tapi Mei pun bisa menangkap kembali. Karena wajahnya terkena tongkat, Mei jadi salah larinya melawan arah. Lalu Fem berkata, "Mei, salah jalan." Pong memberikan semangat pada Mei dengan berkata tidak ada puting. Lalu tiba-tiba lari Mei jadi cepat dan memenangkan pertandingan. Kemudian Mei sedang beristirahat. Lalu Pong datang dan memberikan sapu tangan pada Mei untuk membersihkan darah di hidungnya. Tapi Mei tersenyum lagi dan memeluk Pong. Pong pun jadi kaget, lalu ia memeluk balik Mei. Scene pun beralih. Pong menggambar kartun Mei yang sedang memeluknya. Lalu, ia membuka tiap halaman yang berisi gambar Mei saat sedang berlari dan menyimpannya ke tumpukan buku-buku gambar miliknya. Mei sedang berdiri di mading sambil melihat foto, lalu ia menemukan foto dirinya saat hidungnya berdarah. Ketika Mei hendak mencabut foto Fem, tiba-tiba Fem muncul dari belakang sambil berkata, "Mei?" Mei yang kaget pura-pura bilang pakunya sedikit melonggar. Lalu Fem berkata, "Apakah kau tidak ada kegiatan malam minggu ini?" Ketika Pong sedang berada di kantin, Mei menelpon Pong. Pong berlari ke tempat Mei berada, lalu Mei berkata, "Fem mengajak jalan malam minggu ini berdua." Saking gembiranya, Mei memukul loker. Pong berkata, "Bola Kak Fem nanti gosong." Mei sedang berlari menggunakan sarung tangan yang Pong pinjam dari seseorang. Lalu Pong berkata pada Mei, "Dengan ini, walaupun kau sedang dalam kapasitas listrik yang tinggi, kau bisa menyentuh Fem." Mei menjawab, "Kau yakin ingin aku memakainya saat aku jalan dengannya?" Pong pun menjawab lagi, "Itu terlihat sangat aneh juga sih." Lalu Mei memberikan sarungnya pada Pong. Pong berkata lagi, "Jika kau tidak memakai sarung tangannya, kau harus mengubah tongkat estafet sambil menyentuhkan tongkat pada Mei." Lalu Mei berkata, "Semua orang tahu ini dari plastik. Kami tidak boleh menggunakan tongkat plastik," sambil memasukkan tongkatnya. "Aturan atlet sungguh rumit," ujar Pong. Pong berkata, "Pasti ada cara. Mengapa kita tidak membahas selain menyetrum?" Mei menjawab, "Aku tidak tahu cara berdandan yang benar." Lalu Pong berkata, "Kau harus berdandan untuk lari." Mei pun menjawab, "Apa ia akan berpikir aku gemuk?" Tiba-tiba Mei lari di tempat sambil berkata, "Apakah aku jelek ketika aku berlari?" Pong menyuruh Mei untuk berlari paling cepat yang pernah ia lakukan. Mei berlari di tempat dengan cepat. Pong pun berkata, "Iya, sekarang kau jelek." "Kak Fem tidak akan berpikir seperti itu. Tersenyumlah dan kau akan terlihat manis," kata Pong. Ketika itu mereka saling bertatapan, lalu Mei pun mendekat pada Pong, lalu mengulurkan tangannya ke hidung Pong karena ada lalat. Mei berkata, "Semanis apapun, tidak sebanding dengan kekuatan ini," sambil tersenyum. Ketika Mei sedang berdandan, ponselnya berdering. Ketika ia melihat ponselnya, ternyata ada pesan dari Fem bahwa ia sudah berada di depan rumahnya. Mei pun segera keluar melihatnya. Mei sedang menaiki motor bersama Fem, lalu Fem bertanya, "Mei, kau berdandan?" Mei pun menjawab, "Iya, sedikit. Apa terlihat terlalu banyak?" Sambil mengusap mukanya, dan Fem berkata, "Tampak alami." Mei pun tersenyum saat mendengarnya. Tiba-tiba, jam di tangannya menunjukkan angka 121, dan Mei pun jadi panik. Lalu ketika lampu, Fem mengerem motornya. Kepala Mei malah menyandung punggung Fem. Fem berkata, "Latihan tanpa penonton terlihat sangat nyaman kan?"
Bagaimana pendapatmu tentang ini? Lalu jam tangan Mei berbunyi. Lalu Mei sambil menutup mata berkata, tenanglah, kau pasti bisa bersikap lebih tenang. Lalu ketika Mei membuka matanya, Fem sudah ada di depannya. Mei pun jadi kaget. Fem bertanya, jammu berbunyi keras sekali. Mei berkata, sebenarnya ini menunjukkan detak jantungku. Lalu Fem meminjam jam tangannya dan berkata, bagaimana ini bisa berbunyi? Mei pun menjawab, pertama kau harus lelah. Fem pun membuat dirinya lelah dengan melakukan pemanasan. Tiba-tiba jam tangan Mei terlempar, mereka pun mencarinya. Ketika mereka menemukan ada orang yang merusaknya. Fem berkata, maaf nanti aku belikan yang baru, kita sudah latihannya. Lalu Mei mencari barang dari Pong di tasnya, dan Mei pun berkata, mari kita teruskan latihannya. Di sisi lain, Ming sedang membaca buku-buku dari Pong. Pong melihatnya dari kejauhan. Ketika Fem dan Mei latihan estafet, Mei mencoba berhitung agar ia tidak panik. Tiba-tiba hitungannya jadi kacau karena Fem mendekat sambil membawa tongkat estafetnya. Tapi untung saja Mei bisa memegang tongkatnya dan ia pun heran, lalu ia pun terus berlari. Pong terus melihat Ming yang sedang membaca bukunya, lalu melihat Pong yang sedang memandanginya. Pong yang telah ketahuan langsung membalikkan mukanya. Ming mendekati Pong. Pong pun jadi panik. Lalu Ming berkata, kupikir kau hanya menggambar hal-hal porno. Kau menggambarnya lebih cantik daripada aslinya. Aku merasa seseorang menulis buku harianku. Lalu Ming minta maaf tentang kemarin. Bagaimana pendapatmu? Aku sangat menyukainya. Tiba-tiba Pong berkata dengan keras, aku sangat mencintaimu, Ming. Lalu siswa lainnya mendengarnya. Ming pun langsung terdiam sejenak, lalu ia berkata, aku tahu dari siswa yang kau rekrut. Juga terima kasih banyak. Aku juga suka kartunmu, tapi aku bukan Ming seperti yang kau gambarkan. Maafkan aku, tolong hentikan menggambarku. Kemudian Bon datang dan mengusap kepala Pong. Jangan bersedih. Lalu Pong menjawab, kenapa aku tidak boleh bersedih, Bon? Lalu Bon bertanya, kau berani padaku? Lalu Bon mengambil kuas yang bercat, bertanya pada Pong untuk berbicara serius. Lalu Pong berkata, aku tahu. Dengan nada yang marah, Bon berkata, tahu apa sialan? Mei bertanya, mengapa Fem tidak mengajak orang lain berlatih? Lalu Fem menjawab, sebenarnya, jika aku mendapatkan juara 1, aku akan mengajakmu kencan. Mei pun tersenyum-senyum. Tiba-tiba Ming datang membawakan payung dan bertanya kemana yang lain. Ming berkata lagi, ia pikir Fem tidak bisa pulang sambil memberikan payungnya. Fem memberikan payungnya pada Mei, dan Mei berkata, aku sebaiknya menunggu hujan reda karena ia tidak mau pulang sekarang. Lalu Fem pun berkata pada Ming, aku juga akan pulang nanti. Setelah Ming pergi, Fem berkata pada Mei, sebenarnya aku tidak ingin pulang juga. Fem bertanya, apakah ada orang yang sedang disukai Mei? Dan Mei menjawab belum. Mendengar hal itu, Fem merasa lega sambil mendekati Mei. Ia berkata, bolehkah aku bertanya sesuatu? Dan tiba-tiba Fem kejang-kejang dan terpental karena air yang ia injak ada listrik Mei yang membuat seperti itu. Pong pun datang dan melihat Fem tergeletak, lalu Mei pun pergi. Pong menghampiri Fem dengan muka yang penuh cat. Fem pun kaget melihatnya. Setelah itu, Pong berlari mengejar Mei. Ketika Pong mengikuti Mei dan menyuruhnya untuk tidak lari, Mei berkata, jangan mendekat, ingin aku setrum? Dan Mei pun lari. Pong langsung mengejarnya. Kemudian Pong tiba di rumah Mei. Pong mengetuk pintu, mencoba berbicara pada Mei. Lalu Pong bertanya, apakah Fem sudah bilang ia menyukaimu? Lalu Mei menjawab, aku tidak bisa bersamanya. Kau telah menggambar tentang hal ini sebelumnya, bukan? Pong pun minta maaf pada Mei karena waktu itu ia belum saling kenal. Mei menulis dalam kertas menyuruh Pong untuk pulang, tapi Pong pun tidak pulang. Ia malah menggambar untuk menghibur Mei. Pong memberikan sebuah kertas dari bawah pintu, lalu Mei mengambil kertas itu, melihat gambar kartun dirinya yang sedang menyentrum Fem. Ia malah tambah sedih dan merusak kertasnya. Pong terus menggambar, lalu ibu dan ayah Mei memberikan lampu dan meja agar Pong mudah menggambar. Pong memberikan lagi gambarnya pada Mei. Dalam kertas itu bercerita, Mei sedang bersedih. Lalu datang Fem mendobrak pintu dan berkata, sekarang aku tahu yang sebenarnya, tapi itu bukan masalah. Mei menyentrum Fem sampai terpental dan keluar lewat jendela dan berkata, menjadi aku adalah masalah. Mei ketika ia berangkat sekolah dan ketika ia membuka pintu, Fem berada di depannya. Mei jangan lari, kau akan menyetrum, dan mengantarkan Mei ke sekolah. Saat tiba di sekolah, ia bertemu Pak Guru. Ia berkata terlambat lagi.
lakukan 50 kali. Lalu Fem berkata, jangan lakukan Mei, kau akan menyetrum. Lalu guru itu berkata, jika tidak, maka kau akan melakukan sendiri sebanyak 100 kali. Mei melihat Fem sedang melakukan hukuman karena dirinya. Fem sedang mengajak pulang bersama pada Mei. Mei berkata tidak bisa, lalu Fem menanyakan alasannya. Dan Mei menjawab, karena kau terlalu tampan, aku menjadi terlalu semangat. Lalu, Fem memasang muka jeleknya. Mei pun yang melihatnya tertawa. Fem pun melambaikan tangannya mengajak Mei untuk pulang. Sambil berjalan pulang, Fem berkata ketika kau tersenyum, kau menjadi orang yang berbeda. Dan Mei menanyakan apakah itu baik atau buruk. Lalu Fem menjawab, itu adalah hal terbaik yang pernah aku lihat di dunia. Fem pun memegang tangan Mei sambil memasang muka jelek. Setelah melihat gambar Pong, Mei pun keluar dari kamarnya, lalu melihat Pong sedang menggambar. Dan ketika Mei keluar, Pong berkata, jika ia sungguh menyukaimu, Fem bisa menemukan cara mengatasinya, atau aku akan terus bersamamu. Mendengar hal itu, Mei menghampiri Pong. Lalu Pong berkata, orang tuamu saja bisa membesarkanmu hingga dewasa. Setelah mendengar itu, Mei malah memperagakan muka jelek di gambar Pong. Pong pun berkata sambil tertawa, sudah cukup. Ketika Mei sedang memandangi Fem, tiba-tiba Ming berkata, kau sedang tidak ada kerjaan kan? Ikutlah bantu aku Mei. Mei pun mengikuti Ming. Pong pun melihat Mei sedang mengikuti Ming. Ming berkata pada Mei, aku belum pernah melihatmu berlari di lapangan. Mei menjawab karena mereka butuh pelari. Ming berkata lagi, kau berlari sangat cepat. Mei pun menjawab, tidak juga, aku hanya mencoba yang terbaik. Lalu tiba-tiba Ming menutup pintu dan lalu kelompok cheerleaders pun datang mendekati Mei. Salah satu anggota cheerleaders menanyakan, siapa kau? Aku belum pernah melihatnya. Lalu seseorang dari kelompok itu berkata, ia adalah orang yang tidak punya kelompok. Kelompok cheerleaders akan mengeroyok Mei. Tiba-tiba Pong datang dengan membawa alat pemadam api, lalu menyemprotkan pada kelompok cheerleaders. Lalu Pong mencoba untuk mengeluarkan Mei, tapi ia salah menarik orang, malah menarik salah satu anggota cheerleaders yang bernama Mei juga. Gadis itu berkata, aku Mei anggota cheerleaders. Kemudian dia menampar Pong dan menahannya. Ketika mereka akan menyerang Mei, tiba-tiba Fem datang dengan menembakkan panah. Fem bertanya kepada Mei, anggota cheerleaders itu, apa yang kelompoknya lakukan. Lalu, Mei menjawab, Ming mengatakan kau menyukainya, jadi aku membantu mengerjainya. Fem pun berkata, benarkah Ming? Mengapa kau melakukan ini? Ada banyak orang yang menyukaimu. Lalu Ming menjawab, aku tidak menyukainya. Fem menanyakan alasannya. Lalu Ming menjawab, sekarang kau bertanya padaku mengapa? Pernahkah kau bertanya jika aku lelah? Ketika aku sakit tenggorokan, pernahkah kau perhatian? Kau hanya tertarik pada seseorang yang tidak melakukan apapun untukmu. Lalu Mei bertanya, oh ternyata Ming juga mencintai Fem? Lalu ia bertanya pada kelompoknya, mengapa kita tidak mengetahuinya? Ming pun berkata lagi, jika kalian tahu, aku akan ditampar. Lalu dengan nada marah, Mei berkata, kau sungguh berani memanfaatkan kami. Lalu Mei dan kelompoknya pun marah dan ingin memberinya pelajaran pada Ming. Dan ketika mereka ingin memukul Ming, Fem menghadang mereka. Fem pun malah terkena tamparan mereka. Fem yang terjatuh setelah ditampar Mei dan kawan-kawannya berkata, Nona, jangan lakukan ini lagi. Sambil menangis, Mei berkata, kami ingin kau bersama dengan orang yang pantas. Fem pun menjawab, tentang itu biar aku yang memilih. Fem menanyakan apakah ini pakaian yang akan dipakai besok. Sungguh cantik. Mei dan kawan-kawannya pun pergi. Lalu tidak lama kemudian, Ming pun pergi sambil berkata, semoga kau besok menang. Ketika Fem akan mengejar Ming, Pong mengatakan bahwa ada yang ingin Mei katakan. Mendengar itu pun Mei kaget. Pong sambil tersenyum berlari meninggalkan mereka. Pong mengejar Ming sambil berkata, aku tidak percaya kalian itu untuk mencari perhatian Fem. Kepribadian telah berubah, kau biasa khawatir jika orang lain jatuh sakit, dan bagaimana kau ingat nama orang-orang di bangku pendukungmu. Ming, kau dapat mengingat sesuatu dengan baik, orang sepertiku bahkan tidak bisa membedakan. Sambil menangis, Ming berkata, mengapa kau masih baik padaku? Lalu Pong menjawab, karena aku menggambarmu adalah orang paling bahagia di bangku pendukung. Mendengar hal itu, Ming hanya terus menangis. Mei memberikan Fem sebuah ponsel dan charger, ia pun berkata, ini agak aneh. Setelah itu, Mei membuat dirinya agar lelah. Fem pun hanya diam bingung apa yang dilakukan oleh Mei. Lalu Mei mengatakan, ia bisa mengeluarkan listrik jika jantungnya berdetak cepat. Ia pun membuktikan pada Fem akan hal itu.
Ia berkata lagi tentang penyebab ia bisa seperti itu, dan salah satunya saat ia sedang dekat dengan Fem. Fem mencoba memegang tangan Mei, lalu ia malah terkena listrik Mei dan terjatuh. Dan Mei sambil menangis mengatakan bahwa ia tidak bisa bersama Fem. Fem berkata bahwa Mei tidak perlu menjauh. Sambil mendekat ke arah Mei, ia mengatakan, "Lihat, kita bisa berdekatan. Aku senang karena tidak membenciku." Fem pun mendekatkan wajahnya dan berkata, "Tentang kesepakatan itu aku berubah pikiran. Jika menang besok, kau akan jadi pacarku kan?" Mei pun hanya diam karena kaget mendengarnya. Mei mengatakan apa yang Fem katakan tadi itu. Lalu Pong menanyakan mengapa Mei memberitahunya. Lalu Mei menjawab, "Aku berkata langsung padanya." Mei menanyakan apakah Pong dengan Ming baik-baik saja. Lalu Pong berkata baik-baik saja. "Aku sudah memberikan semua gambarku pada Ming. Ia menyukai kartun yang aku gambar, tapi dia tidak menyukaiku." Setelah memberitahu Mei, ia pun diam dan menangis. Mei pun mencoba memberi semangat pada Pong. Pong berkata pada Mei untuk tidak kalah besok. Pong sedang berbaring di kamarnya sambil berkata dalam hatinya, "Hanya berada di bangku penonton, tidak ada yang tahu tentangku." Setelah itu, Pong mengambil bukunya dan duduk di meja belajarnya dan berkata lagi sambil melihat isi bukunya, "Tapi ada satu gadis yang tidak tahu dengannya ketika aku menyebutkan namanya, hanya karena tidak masuk dalam kelompok. Karena bukanlah pemimpin, karena dia bukan atlet, karena dia bukanlah pengganggu, ia bukanlah seorang yang populer. Jika kau mengurutkannya, kupikir dialah yang terakhir bersamaku. Tapi ia sudah bersama superstar seperti Fem. Jika seperti itu, seseorang serendahku harus bisa menyimpan perasaan." Saat pertandingan estafet berlangsung, Fem sedang menunggu tongkat dari temannya yaitu Gu Ying. Lalu tiba-tiba Pong berdiri di sampingnya. Mei pun kaget melihatnya. Pong membuang sebagian air dalam botol di depan Fem. Lalu Pong berkata, "Tidak peduli seberapa hebat dirimu, kau akan bersaing melawanku." Lalu Fem pun merasa kesal. Ia pun bersiap menerima tongkat dari Gu Ying. Pong pun berteriak, "Aku tidak akan memberikannya padamu." Pong pun melemparkan botol tadi, lalu berlari. Dan Fem pun langsung ikut lari, tapi tak lama kemudian Fem pun memimpin. Sambil berlari, Pong berkata pada Mei, "Mei, kau pasti akan membaca kartun terbaruku kan?" Pong pun sambil menunjukkan bukunya. Fem yang memimpin memberikan tongkatnya. Tiba-tiba dia terkena listrik dari Mei. Semua orang pun kaget melihat Fem yang terjatuh. Mei terus berlari, lalu Pong yang mengikuti pun berhenti dan berkata, "Jangan menang, Mei." Mendengar hal itu, Mei pun tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah Pong. Pendukung dan temannya khawatir. Fem pun berteriak menyebutkan namanya. Setelah Mei berhenti sejenak, ia pun langsung berlari lagi dan memenangkan pertandingan. Juri menyebutkan pemenang perunggu jatuh pada tim biru. Sementara itu, Mei menghampiri Fem dan berkata, "Tentang kesepakatan itu, boleh aku mengubahnya?" Sambil tersenyum, Fem menjawab, "Aku sekarang mengerti, ketika kau menyentrumku, itu bukan karena aku, tapi karena Pong berlari ke arahmu. Bukankah aku pernah bilang padamu untuk melihat orang yang akan memberikanmu tongkat?" Mei pun langsung meminta maaf pada Fem sambil berkata, "Kau bukanlah yang hatiku inginkan." Lalu Fem menjawab lagi, "Tentang itu, ikutilah kata hatimu. Setidaknya hatimu tidak akan berbohong padamu." Fem pun mengusap kepala Mei sambil berkata, "Lihat, jika tidak aku sudah kesentrum. Pemenangnya adalah tim emas." Pak Guru berkata bahwa menang atau kalah, mendapatkan medali atau tidak, kita telah melakukan yang terbaik, dan saya mengajak kalian semua untuk menutup perlombaan ini. Semua orang berkumpul di lapangan, mereka saling berpegangan tangan. Pong berkata dalam hatinya, "Di dunia ini tidak ada yang sama. Apapun yang terjadi, Fem tetaplah Fem, dan aku tetaplah aku." Ketika Pong berbicara dalam hatinya, ada orang tak sengaja menabraknya. Dan saat ia mengangkat kepala, Mei sudah berada di depannya. Lalu ia berkata dalam hatinya lagi, "Gadis yang berkapasitas tinggi sepertinya membuatku sadar jangan mudah menyerah." Mei berkata pada Pong, "Jika kau ingin aku membaca itu, kau tidak perlu berlari dan memberitahuku seperti itu." Pong pun mengeluarkan bukunya. Tiba-tiba orang-orang mendorong mereka sehingga mereka jadi saling berdekatan. Mereka pun saling berpegangan tangan. Pong yang melihat itu merasa heran. Lalu ia melihat ke arah Mei. Ternyata Mei sedang berhitung agar detak jantungnya tidak meningkat. Melihat itu, Pong pun tersenyum lalu berkata, "Jadi sekarang namamu bukan lagi Mei. Terus siapa?" "Namamu sekarang adalah Mei Pong." Mendengar hal itu, Mei pun tersenyum dan menyentrum Pong dan orang-orang. Mei yang kaget langsung melepaskan pegangannya dari Pong.
dan semua orang pun terjatuh akibat listriknya. Pong berkata lagi, tentang tingkatan apapun, itu aku tidak tertarik lagi. Yang harus aku pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya bisa bersama seorang gadis yang mengeluarkan kekuatan listrik. Dan cerita pun berakhir.